juru selamat yang paling agung adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti dikatakan dalam hadis Nabi bersabda sallallahu, aku adalah orang yang pertama kali bangkit dari alam kubur. Begitu kuburan itu merekah, kemudian muncul manusia, maka manusia yang pertama kali muncul adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang pertama kali muncul sallallahu. Kenapa Rasulullah pertama kali muncul? Nah, ini yang gak dibahas. Kita hanya membahas Rasul pertama kali muncul, bukan yang lain. Tapi kita tidak membahas kenapa. Jawabannya adalah karena nanti yang namanya setelah hari kebangkitan semua dikeluarkan, manusia akan ditaruh di suatu padang atau lapangan, namanya mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Di situ nanti bapak, ibu, saya, mas-mas, mbak-mbak, pemirsa dimanapun anda berada, kita di padang mahsyar tidak tinggal lama, hanya 50.000 tahun. Hanya 50.000 tahun. Dan di padang mahsyar tidak seperti Madiun. Madiun kanan kiri banyak pepohonan. Banyak pepohonan. Kemudian banyak rumah-rumah. Padang mahsyar bukan seperti alun-alun. Alun-alun masih ada pohon beringin di tengah-tengah. Padang mahsyar bukan seperti yang namanya Gurun Sahara. Gurun Sahara masih ada bukit, namanya Bukit Pasir. Nanti yang namanya padang mahsyar adalah seperti aspal yang tidak ada bangunan sama sekali. Noleh ke kanan aspal, ke kiri aspal, ke depan aspal, ke belakang aspal. Tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada yang menonjol di permukaan. Rata semua datar. Yang kelihatan cuman manusia. Sehingga nggak ada tempat untuk ngiup, untuk berteduh. Cari nanti yang namanya tempat berteduh tidak akan ketemu. Panasnya luar biasa karena manusia akan didekatkan dengan matahari. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya sampai-sampai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak beriman kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kalimat-kalimat yang mereka lontarkan saat itu, ya Allah, tolong segera masukkan kami ke dalam neraka. Saking panasnya dan beratnya padang mahsyar. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pengen umatnya susah. Tidak pengen umatnya bingung. Tidak pengen umatnya galau. Maka Rasul keluar duluan. Rasulullah keluar duluan. Untuk apa? Kalau ada umatnya yang keluar dari kubur, noleh kanan, noleh kiri, bingung karena alamnya berbeda. Gak seperti sebelum masuk kubur. Sebelum masuk kubur alamnya itu hijau, alamnya itu indah. Tapi setelah nanti keluar dari kubur, padang mahsyar, noleh kanan, noleh kiri, bingung. Untuk kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah, insya Allah gak akan bingung. Karena begitu kita keluar, kita sudah dipapak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah udah nunggu kita, sehingga kita nggak usah ke kanan, nggak usah ke kiri, nggak usah kemana-mana. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal merapat, mendekat bersama Nabi Muhammad SAW. Dan itu otomatis yang bangkit nomor 1, nanti ada yang nomor 2 dan seterusnya. Siapa urutannya? Orang-orang yang semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Kalau udah tahu nanti kita mau masuk surga, Rasul juga mapak di telaganya, di haud ditunggu, dikasih minum. Kalau sudah tahu yang bisa menyelamatkan kita hanya Rasulullah, yang bisa menyelamatkan kita hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka renungkanlah hidupmu. Mau dibawa kemana hidup ini? Karena sebentar lagi akan mati. Kata wali kota tadi, hidup kita hanya sebentar. Sebentar lagi akan mati. Kamu mau minta tolong sama siapa? Illal mawaddata fil qurba. Allah perintahkan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada seluruhnya, aku tidak minta upah atas dakwahku ini, aku tidak minta balasan atas dakwahku ini, kecuali illal mawaddata fil qurba, kecuali rasa cinta kepada kerabat anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalau kita pengen selamat dalam perjalanan hidup dunia ini sampai nanti garis finishnya masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lukai hati Nabi Muhammad SAW. Jangan buat sedih hati Rasulullah. Buat Rasulullah senang sama kita, buat Rasulullah cinta sama kita, buat Rasulullah tidak menolehkan wajahnya melengos berpaling dari kita. Buat Nabi Muhammad SAW senang sama kita, buat Rasulullah senyum sama kita, buat Rasulullah kangen dengan kita. Caranya, apa-apa yang buat Rasul senang kita senang, apa-apa yang buat Rasul marah kita tinggalkan, yang dibenci Rasul singkirkan. Termasuk diantaranya, jangan musuhi, jangan benci anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.